Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Om di acara Iya. Di nasihat Om tentang apa yang dikeluarkan oleh Om sehari-hari. Ngeri. Apa yang dikeluarkan oleh Om sehari-hari? Ya biasa, Om selalu ngeluarin duit. Berarti kita ngobrolin tentang nasihat Om tentang duit. Nah, sekarang bersama Om Kuncoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita mau ngobrolin tentang nasihat Om tentang duit. Duit ini kan sensitif ya. Wah, sensitif banget Om. Om Aang itu ibaratnya gini ya. Sekali sentuh langsung gerak gitu ya. Sekali sentuh langsung gerak. Aduh, itu sentuh langsung gerak. Duit itu sekali sentuh langsung gerak. Disentuh sekali menggerakkan banyak orang. Itu. Nah, itu duit Om. biar lebih jelas nih. Gimana yuk? Pendapat Om Kuncoro. Duit itu apa sih? Nah, itu Om. Kalau menurutku duit itu banyak interpretasi kan teman orang-orang ya. Mulai dari bahasa realnya angka lah, terus bilang ngomong alat tukar lah kan, bahasa realnya gitu ya. Kalau kita mau beli apa harus ada nilai tukarnya Om, itu uang resminya. Tapi kalau dari menurut aku gitu ya, duit itu apa sih gitu ya? Kalau duit itu buat aku mikirnya gini, kalau itu bisa aku dapat sesuatu yang aku dapat gitu ya, kalau aku dapat terus aku mendapatkan hal yang apa yang bisa aku lakukan free gitu ya, bebas gitu. Artinya itu buat aku itu duit yang bisa membeli apapun yang aku mau, itu duit buat aku loh. Apapun ya. Berarti mungkin kayak katanya Tony Robbins. Gimana itu? Wah ini kalau soal buku ampun lah. Ini Om Aang yang tahu. Apa Om? Jadi gimana Om? Mungkin interpretasinya dari Om Kun tadi adalah kalau kita punya duit, kita bisa beli apa yang kita inginkan, atau kita bisa ngerjain apa yang kita inginkan, kapan kita inginkan, dengan siapa kita inginkan. Berarti istilahnya duit itu adalah kebebasan. Nah, berarti kalau udah punya duit bebas. Itu Om. Kalau duitnya udah banyak tapi belum bebas. Iya kan Om, logiknya gitu. Oh, iya, betul. Kalau kita sekarang ini, kalau orang nih, kalau kita orang nih kerja gitu, pasti ngomong ngapain kerja lo? Cari duit, gitu ya. Iya. Berarti dia belum bebas toh Om. Iya kan? Kecuali gini, aku temu orang, lo ngapain? Biasa, traveling. Ngapain? Ngabisin duit. Bener kan? Iya. Aku cari ngabisin duit. Traveling, ngabisin duit. Terus duitmu? Tenang. Ngabisin duit. Kan dia udah banyak duit. Jadi kalau berpikirku orang-orang yang ada di jalan gitu ya. Terus habis itu seneng naik gunung. Mikirku dia, wah orang-orang ini sudah bebas akan duitnya. Bebas dari kaya ini orang ini. Bukan nominalnya berapa, tapi dengan nominal berapapun dia bisa ngelakuin apa yang dia suka. Yes Om. Kalau bahasa kata lain itu kita punya uang berapapun, persepsi kaya itu beda-beda Om. Betul nggak? Betul. Ini maksudnya gitu. Jadi artinya dia punya berapa banyak uang pun dia beranggapan kalau sudah artinya bebas gitu ya. Wah berarti kayak kaya Om. Itu maksudnya di situ. Wah baby, uang itu mikirku seperti itu. Berarti pendapatnya Om Kun ini mengingatkan saya satu buku yang judulnya 4-Hour Work Week. Jadi buku itu judulnya 4 jam kerja dalam 1 minggu. Ada bukunya itu. Makanya ini harusnya cuttingnya tambahin bukunya Om Aang. Mau nggak kosan? Ya nanti kapan-kapan kita display buku di sini. Ya, tapi nggak enak lah kalau episode pertama ada begini kan. Wah. Tapi orbitnya Om. Internetnya oke ya. Internetnya oke. Ini diupload menggunakan Orbit. Terima kasih Orbit. Nah, tadi di buku itu
itu menceritakan tentang definisi orang kaya baru. Definisi orang kaya baru. Jadi kalau kita baca buku itu, dia istilahnya ya judulnya bekerja 4 jam dalam seminggu lah. Setelah itu mengerjakan apa yang kamu suka. Tapi bagusnya di buku itu mendefinisikan orang kaya baru. The New Rich. The New Rich itu dia mendefinisikan bahwa bukan nominal berapa yang kamu punya sekarang. Tapi dengan apa yang kamu punya sekarang, pengalaman apa yang kamu dapat. Jadi orang yang kaya itu bahwa orang yang punya duit yang sama, tapi pengalamannya lebih banyak, nah itu yang lebih kaya. Contoh. Misalnya kalau kita sekarang di Yogyakarta, kita jalan-jalan ke Malioboro, ongkosnya berapa? 12.000 lah paling Gojek ya. Cukup lah 12.000 keliling pakai Gojek. Kita startnya dari mana? Startnya dari mana ya? Bisa lihat Tugu, bisa lihat Malioboro. Tugu sampai Malioboro, oke, sampai lah betul. Kita ya, 12.000 bisa mendapatkan pengalaman dari Tugu sampai Malioboro kan? Yes. Bayangin orang Jakarta, dia butuh uang 1 juta paling nggak kan, kereta dan lain-lain menginap untuk mendapatkan pengalaman yang sama dengan kita. Karena esensinya uang itu adalah dimanapun kalau kita punya uang, yang kita mau bayar itu pengalamannya. Itu. Betul. Ya Om, itu pernah nggak aku alamin hal itu gitu ya. Jadi waktu pertama kali nyoba ngerintis usaha itu ya, ini memang otodidak semua. Kita mau nyoba doang ya, nyoba dulu. Dulu itu awal-awal, jadi inget tuh nyoba jualan itu. Ini kalau mungkin teman-teman yang dari Kalimantan tahu ya. Kalimantan itu punya kain khas namanya sasirangan. Sasirangan. Jadi sasirangan itu seperti kain, kalau yang di kita di Jogja itu biasanya kan ada namanya batik. Batik ya. Nah, kalau di Kalimantan itu sasirangan konsepnya. Itu bagus banget itu. Nanti coba sekali-kali kalau teman-teman main ke Kalimantan beli oleh-oleh kain sasirangan. Oke. Keren. Teman-teman ke Kalimantan beli sasirangan. Kalau nggak tahu, cek di Google atau di YouTube. Yes, pasti ketemu. Kalau nggak punya kuota, pakai ini. Tetap Sponsor. Ngelayang bayarin. Itu ya, kembali ke yang tadi aku nyoba. Ya. Ini nanti konsepnya sama seperti hal itu. Seberapa berharganya untuk membeli sebuah pengalaman gitu ya. Jadi kita coba berjualan itu, jualan sasirangan. Bahkan saat itu pula awal pertama kali saya bisa mempensiunkan Dini, istri saya gitu. Mempensiun Dini. Ya. Tahu kan? Jadi kalau orang kerja itu pasti takutnya gini. Kalau aku nanti resign, aku resign, mampu nggak? Aku mau kerja apa? Iya kan? Iya. Udah dapat duit apa? Ini yang jadi persepsi banyak orang, hal yang takut karena ketakutan akan tidak punya uang. Iya, ketakutan semua orang. Saya juga takut miskin, Pak. Iya, memang dalam agama itu kan memang kita harus diajarkan jadi orang kaya, biar semakin banyak. Kalau orang tuh punya inilah. Kalau kita punya banyak uang kan bisa beramal lebih. Harapannya Allah, bro. Ya, ketakutan pertama kita adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakutan kedua kita adalah jatuh miskin. Kita sama. Wajar ya. Itu alami harfiah manusia yang sifat tamak gitu. Jadi dari situ aku nyadari Jadi ketika jualan itu akhirnya bagaimana kita akhirnya mendapatkan profit gitu ya. Bisa melebihi gaji per bulan istriku dulu waktu di bank swasta gitu ya. Di bank swasta itu gila. Aku dulu meyakinkan seorang yang biasanya bekerja untuk yakin bahwa kamu akan dapatkan hal yang lebih loh. Lek kowe metu pun iso. Pasti iso. Gak mungkin kalau mosok sih, gak yakin. Akhirnya belajar dari itu karena semuanya berasal dari passion, kesukaan. Nah, dulu karena sukanya hal-hal yang ada di pakaian gitu ya. Akhirnya kita kejatuh situ. Wah, kenapa enggak itu ya?
dulu aku pernah main ke sana gitu karena kita punya saudara di sana, jadi kita bisa ngirim dan produksinya gampang dan saudara dikirimin ke Jawa kan enak. Nah itu sampai berjalan berapa bulan, kurang lebih sampai 6 bulan gitu. Bahkan kita sampai kewalahan terima orderan untuk guru untuk memakai kain seragam itu. Seragam sasirangan. Karena guru itu gini ya, kalau pegawai negeri guru-guru itu sering bikin seragam gitu ya, ibu-ibu gitu biasa kan, seragam bareng gitu. Nah itu keren banget, itu sampai kewalahan dulu awal-awal sampai itu. Dan akhirnya apa? Stuck sampai suatu saat namanya bisnis gitu. Yang ini yang perlu dipahami banyak teman-teman yang mau mengawali bisnis. Bisnis itu seperti kurva gitu. Ketika ada suatu kenaikan pasti akan mengalami satu penurunan. Kadang kita menikmati itu menaik, tapi nggak siap menikmati masa itu menurun. Kan ya gitu. Kesenangan pada saat naik, senangnya, sakitnya itu tidak bisa inilah dibanding turun itu sakitnya berkali-kali lipat dibanding kesenangan pada saat naik. Iya, Pak. I feel seolah-olah akhirnya merasa, oh ternyata aku salah jalan gitu ya. Ternyata harus aku metu kerja. Ternyata harus ada yang aku pelajari lagi. Tidak semudah itu, Ferguson. Itu Mas. Itu Om Aang. Jadi kan jatuhnya ke situ. Jadi itu maksudku. Ketika masih turun akhirnya kita kolaps. Selesai. Uang semua habis untuk nutupin semuanya itu. Nah, itu maksudku jatuhnya akhirnya kami bisa belajar dari pengalaman Harvard. Bagiku itu bukan kerugian. Kalau aku ya, bahkan aku menanamkan kepada temanku, keluargaku semua, kalau teman-teman kolegaku gitu bahwa ketika kamu mengalami kerugian soal kerjamu itu bukan kerugian sebenarnya untuk bisnismu, tapi itu adalah harga belajarmu bahwa kamu membeli pengalamanmu gitu ya, untuk melompat lebih tinggi lagi. Berarti gitu, kalau berbisnis itu tidak ada rugi. Yes. Yang ada adalah untung dan belajar. Nah, kita obrolin nih tentang bisnis. Nah, ini uang dan bisnis. Nasihat om-om kan tentang uang juga bisnis. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu, jadi sebelumnya saya prolog dulu. Kalau Om Kunchoro ini punya berbagai macam bisnis dan juga pernah jatuh bangun tentang bisnis lah. Tadi dari saserangan udah pernah jatuh, lalu punya mie setan di berbagai kabupaten di Jawa Timur. Nah, tapi kita tidak berbicara tentang bisnisnya itu. Ya. Kita berbicara tentang sekarang uangnya. Bukan uang bisnis saya, mencari uangnya. Kan orang-orang pengen cari uang kan. Kadang kan tadi ada yang pengen langsung bebas, dapat uang banyak, ikut sana sini, terjebak. Nah, pertama dulu nih. Menurut Om Kun, dapat duit itu dari mana aja sih? Udah Om, yang arti kita ngomong kalayak gitu ya, yang ngomong orang-orang banyak yang dipikirkan gitu ya. Uang itu caranya mendapatkan uang ya apa caranya sekarang ini? Kerja gitu. Bahwa kerja itu akan mendapatkan uang. Satu, kerja bisa mendapatkan uang. Itu umum ya. Umum. Dan tapi suatu ketika aku tuh ngelihat beberapa sekarang tren yang sekarang, kayak gini kita ngobrol gitu, menghasilin duit tuh. Ngobrol menghasilin duit ya? Ya. Tapi ini jangan ngobrol ini ya, karena ngobrol afiliator ya. Ini ngobrol daging ya. Artinya gitu. Gimana tuh ngobrol dapat duit tuh? Kayak gini Om. Ngobrol seperti hal gini ya. Kita cuma ngobrolin. Contoh gini. Aku pernah ngalami hal gini ya. Sebelum aku bangun bisnis miku itu ya. Miku mau kembangin ke wilayah timur gitu ya, di Jawa Timur. Hanya ngobrol masalah ini tok. Ini ngobrol kan. Ya, ngobrol ya. Ngobrol ketemu orang. Bahkan ini teman lama gitu ya. Ketemu teman lama kuliah yang
dulu sempat satu angkatan gitu ya. Lama nggak ketemu, temu kangen lah Om. Biasa tau ketemu kangen ngobrol. Ngobrol kan, nggak ada konsep artinya aku mau cari uang. Gitu ya. Ngobrol ketemu, gimana kabarmu bro? Wah gini. Cerita. Apa kegiatanmu saiki? Wah biasa nguli apa? Nguli pulsa. Ya nguli pulsa. Oh tatulan counter jadi pulsa deh. Oh iya. Jealous. Jealous ya. Oke. Piye ngono cerita. Terus akhirnya aku cerita masalah mie ini. Wah, aku punya nih kayak gini nih cerita kita. Hanya sebuah cerita yang obrolan ringan yang akhirnya jadi deal sama dia mau invest. Gitu. Hanya sebuah obrolan. Itu jadi duit. Apakah aku niat kerja? Enggak kan. Niatku ngobrol silaturahmi kan. Ngobrol. Oke Om, tadi cara mendapatkan uang itu dengan bekerja. Jadi punya skill, lamar pekerjaan, dapat gaji. 8 jam bekerja. Oke. Yang kedua itu dengan cara tadi kalau kata Om Kun adalah mengobrol, tapi sebenarnya dengan bisnis. Kita punya apa yang kita obrolkan, kita punya ide, ketemu dengan yang cocok bisa jadi bisnis. Itu kalau nggak salah itu di tipping point. Ada pesan yang disampaikan, orang yang cocok. Jadilah dia. Makanya buatlah pesan yang bagus ya teman-teman. Jangan pesan-pesanan. Pesanan orang. Pesanan. Pesanan. Oke, tadi udah dari ya itulah. Ya, apalagi nih cara mencari uang. Tadi udah ada udah kerja, udah bisnis. Apalagi nih? Binari. Duh, aku nggak main gara-gara. Oh iya. Aku nggak ikut Om kalau yang gitu Om. Aku belum nyampe ilmu kalau situ. Nggak nyampe ilmu. Ya tuh punya investasi dong. Ya, kalau gini aja. Investasi. Ini kita nggak ngomongin kita menjalankan investasi apapun ya. Terus terang kami ini ilmunya masih dangkal lah. Ya masih dangkal lah, masih segini lah. Maksudnya pengalaman kita tentang uang dan kita punya belief tentang investasi. Ingat ya, ini belief ya. Jadi kita nggak nyari, ini belief pribadi. Beliefnya Om Kun tentang investasi itu gimana? Investasi ya. Kalau ngomong investasi itu dulu persepsiku kalau ngomong investasiku sih kayak gini Om. Aku beli apapun gitu ya. Misalnya kayak rumah, tanah gitu tuh mikirku itu investasi dulu tuh. Dulu beli barang itu investasi. Beli rumah investasi. Oke. Mobil. Ya. Motor tuh kalau ditanyakan, wah itu gua ini biasa invest. Iya. Kedok. Seolah-olah. Padahal pengen ya adalah biar ACC sama istri invest. Itu ya Om. Aku dulu mikirnya gitu. Terus semenjak bertemu Om gitu ya, sering kita ngobrol gitu ya. Ntar lagi nanti next ketemu namanya Om Opang gitu ya. Yang bikin aku, oh iya juga ya. Jangkrik ya, keliru ya pikirku nama invest gitu ya. Ternyata investasi itu benar-benar ngamangnya itu invest harus bisa mendatangkan itu jadi satu passive income buat kita. Ya. Iya. Itu yang benar kan Om ya. Dari Om Aang kami memberikan cerita ngalor ngidul akhirnya matur nuwun ibu punya Om. Itu lagi masuk. Oh iya jangkrik aku. Saya hanya membaca kata orang dan saya sampaikan lagi ke orang. Jadi kayak saya tuh cuma makelar informasi. Tapi gak jadi ilmu jariah Om. Ya makelar informasi. Makelar ilmu. Kalau kayak ya contoh ya misalnya katanya Robert Kiyosaki misalnya gitu kan. Apa sih itu aset? Aset itu kalau kamu punya dan menghasilkan passive income itu aset. Betul. Kalau kamu punya kayak misalnya rumah, gitu kan? Oh saya investasi rumah, terus nanti harganya akan naik kan? Ya kan itu kan nanti. Ya. Tapi kalau rumah itu setiap bulan kamu masih keluarkan biayanya untuk perawatan, itu masuk liabilities.
Jadi Nah, itu. kalau katanya Robert Kiyosaki ya, ini bukan kata saya. Tolong lihat di bukunya. Itu adalah liabilities. Jadi beli rumah. Nah, Ada satu lagi katanya. Kalau kita beli rumah nyicil ke bank, itu aset. Tapi mungkin lupa dikasih tahu asetnya siapa. aset ya bang. Itu asetnya bank. Karena yang mendapatkan income dari situ adalah bener. bank. Bener. Itu kata Robert Kiyosaki, Iya, bukan bener. kata Bener. saya. Oke. Ya, itu kan. Itu yang mungkin banyak orang yang salah gitu. Ya karena kita memang belum cukup kan ilmunya lari ke situ lagi gitu ya. Belum pernah baca mungkin ya. Mungkin nontonnya separuh-separuh di YouTube dianggap seperti itu Atau gitu ya. mungkin baru nonton 1 menit Instagram jadi setelah habis nonton jadi reel, suhu. Oh, aku ilmu kudur. Bahkan ngaji pun delok set cuplikane Kiai Haji siapa gitu. Aku sudah ngaji. Ya kan ya. Ya gampangannya kan Ya gitu. itu masing-masing lah ya. Masing-masing. Ya, aku nggak mau ikut Bisa, campur. mungkin bisa aja ada orang yang dengan nonton 1 menit itu bisa mendapatkan ilmu 1000 tahun kan kita nggak tahu. Aku kan Mungkin nggak ngerti. ilmunya masing-masing ya. Yes. Makanya di situ kan. Aku mikir apapun yang kita berusaha untuk menginvestasikan bisa menjadi pasif income buat aku. Itu baru aku sadari kan. Makanya kalaupun taruhlah kita itu belum siap hal itu gitu ya. Kalau aku pribadi itu simpelnya emas. Itu yang aku lagi iniin gitu ya. Karena memang emas ini sangat minim sekali terpengaruh dengan masalah inflasi dan sebagainya ya Om. Apalagi kemarin Ukraina diserang oleh Rusia, jadi 1 juta. Lagi ya. Jadi 1 Dari juta. dulu itu aku lihat banget beberapa minggu sebelum terjadinya perang itu masih sampai 800 Om. Sempat turun 800. 880 sampai 890-an something gitu ya. Itu dan sekarang bisa sampai 1 juta Om. Gila ya. Perkara dunia gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu. Ternyata semuanya itu berpengaruh gitu kan. Kayak misalnya Ukraina sama Rusia perang itu mempengaruhi itu gila kan. Sampai seperti itu ya Om. Gila. Nah itu emas. Dan bahkan kita tahu gitu ya. Negara-negara yang mempunyai simpanan emas besar. Simpanan emas besar. Wah, simpan emasnya itu banyak. Dia akan menjamin perekonomian negaranya. Itu memang dari situ, Om. Aku melihatnya di situ. Dia akan membawa stabilitas keuangan negaranya. Dia melalui dengan emas. Makanya aku mikirnya investasi, kalaupun kita nggak bisa masih bodoh gitu ya, awam dengan bisnis gitu ya. Teruslah pingin beli apapun yang belum bisa menjadikan pasif income buat kita, yang paling aman itu emas. Aku belum bisa masih belum masuk ke ranahnya Om Aang. Kalau Om Aang bisa sampai main saham dengan investasi. Aku belum bisa Om Aang. Kita belajar bukunya masih segini sudah berhenti saya. Kita disclaimer dulu, bukan main saham tapi investasi. Iya, maksudnya gitu, investasi saham. Aku belum Nanti bisa. saya dikira mainin. Afiliator. Lagi keren sekarang. Lagi keren kata-kata afiliator. Keren. Padahal itu ya cuma ya. Ya begitulah ya, anu ya. aja. Ya, sales. Takut dipanggil loh. Ya, takut dipanggil. Aman, jauh. Berarti ada 3 ketakutan. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takut kepada miskin. Takut dipanggil. Surat panggilan kan bahaya. Oke, itu tadi. Untuk mencari, misalnya mendapatkan uang itu dengan cara bekerja. Kalau kalian punya keahlian, kalian bisa tukar keahlian kalian untuk bekerja. Yang kedua, kalian kalau punya ide bisnis, kalian bisa berbisnis. Lalu kalian juga persiapkan tentang investasi. Nah ini nih, kira-kira pernah ngerasain nggak punya uang sama sekali itu rasanya gimana? Ya kita kan sama-sama pernah, tapi kita kan pengen sharing. Ayo Pak. Tuh tahu. Aku nggak punya uang sama sekali. Bahkan di ATM itu cuma ada 3 digit tuh. Oh, 3 digit itu sekarang tuh kalau di Instagram tuh ada 3M. 5.000, 50, 500. Itu seperti itu. Dan wah itu luar biasanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku merasa itu kayak
jadi orang termiskin di dunia itu. Anak lagunya loh. Aku merasa orang termiskin di dunia. Kalian yang belum cukup umur gak nyampe lagu ini. Iya, aku pernah itu awal-awal menikah. Itu awal menikah, bangun. Sudah kerja tapi ya? Kerja. Bahkan kerja ya udah kerja lumayan, itu sudah 3 tahunan gitu ya, 3 tahunan. Kita akan menikah awal-awal itu memang kerja 3 tahun setelah menikah, uangnya 3 digit. Oke. Kemana aja itu? Nah, aku terjebak itu namanya hutang. Artinya hutang tuh gini Om. Dulu itu biasalah ya Om, anak muda gitu ya. Kalau kita di dompet itu ada kartu kredit itu keren Om. Iya. Zaman dulu itu kartu kredit itu adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan loh. Orang keren ya. Iya. Bapak masuk ke mall gitu kan. Bayar sek. Hotel. Gila. Simple, nggak ngeluarin duit sudah ada gitu. Merasa punya duit banyak, padahal duit orang. Bayar duit orang lalu di sahur. Yup itu, di situ aku kejebak. Aku kejebaknya di situ. Kejebak utang. Yes, utangnya dalam artinya arti kredit itu ya. Ya kredit ya. Jadi buat kalian yang baru 3 tahun bekerja, lalu pengen jadi crazy rich, nah nggak usah punya utang ya. Kalau kalian punya utang, ini pelajaran dari om-om. Jadi om-om ini ada utangnya. Iya. Itu biasa lah. Kalau anak-anak muda itu kan gengsi toh Om. Iya loh. Jadi kalau dia nunjukin kalau sudah bekerja gitu, mau nunjukin minimal handphone, ya Om. Handphone Oppo. Produk. Produk lagi. Padahal belum masuk. Oh iya, belum masuk. Jadi ya gitu, kalau sudah pamer handphone kita kan menunjukkan tingkat ininya. Ya, pokoknya sekarang kan dalam tanda kutip ya, waktu itu, zaman mungkin baru yang para mungkin ini kan om-om, mungkin yang belum om-om, jadi anak-anak yang baru ya bukan ya, yang lebih muda dari kita, mungkin kalian tidak tahu bedanya flexing zaman itu sama flexing sekarang. Yes. Ya. Betul. Kalau flexing sekarang, flexing sekarang itu tinggal foto sosial media flexing. Dulu nggak punya sosial media ya. Flexing itu dengan kamu menunjukkan barang yang bagus-bagus di depan teman-temanmu. Auto dianggap sukses. Padahal ya, kalau katanya orang-orang itu ya, jadi ini sekali lagi ya, saya kutip dari buku Psychology of Money. Salah satu cara kamu untuk miskin cepat adalah dengan kamu istilahnya mengimpresi orang tidak kamu suka, membeli barang yang tidak kamu mau, biar orang yang tidak kamu suka itu suka. Buat apa? Cepat miskin. Misalkan nih ada nih, wah, aku nggak suka sama dia. Dia kok mobilnya bagus gitu kan. Aku beli mobil yang bagus juga sama kayak dia dong, buat mengimpresi. Auto kan? Gak kalah. Kredit. Iya. Nggak tahu cicilannya. Cepatlah miskinnya. Nggak sesuai dengan kemampuan. Itu dia. Okay. Itu kesalahanku di awal di situ. Kesalahan, nasihat om-om tentang duit. Yang pertama, kalau kalian baru merintis, hati-hati dengan yang namanya utang. Karena kita punya sifat greedy, kita punya sifat serakah. Betul. Seakan-akan kita itu punya duit banyak, padahal itu duit orang lain yang harus kita sahur. Betul. Nah, oke lah. Itu pada saat sebenarnya itu bukan pada saat punya uang dan kesalahan mengelola uang. Betul. Yes. Betul. Nah, kira-kira nih, ketika punya uang, nasihat bagi teman-teman ini, ketika kamu punya uang berapapun, harus ngapain? Nah, ini nasihat om-om tentang uang.
Ini Om, kalau andaikan itu aku kembali di zaman dulu lagi. Andaikan kita Iya bisa kan? memutar waktu. Bisa memutar waktu lagi. Iya. Gitu kan. Aku memutar waktu itu, jadi gini nih. Wah, iya rek. Pas aku duit-duit kan mending tak gini kan, gitu ya. Iya, iya. Jadi suatu, nah ini buat kamu-kamu yang masih belum ini ya, belum setua saya. Belum sekami lah. Belum menjadi om-om. Om, gitu ya. kan. Belum jadi om. Ini nasihat buat dari om-om buat kalian. Nah, itu mending ketika kamu punya uang, sisihkan uang kamu itu untuk investasi tadi, Om. Sisihkan investasi. Investasi. Kamu masih belum punya tanggungan, gitu ya. Kamu belum menikah, ya. Dia kan masih belum menikah nih. Apalagi nanti masih sudah menikah mengantin baru, masih belum banyak biaya. Biaya itu. Ya kan, belum Iya. ada. Jadi masih punya spare money yang harus bisa kamu buat untuk si investasi. Iya. Jadi konsep investasi yang seperti tadi yang disampaikan Om Aang gitu ya. Jangan investasi yang tuku iki tak anggap investasi kayak zamanku gitu ya. Bukan. Jadi misalnya kalau kita masih belum bisa berinvestasi dengan konsep seperti punya, jadi nanti passive income ya minimal adalah emas yang harus kamu sisihkan. Jadi konsepnya adalah investasi. Investasi. Harus ada spare uang yang kamu Investasikan. itu penting Om. Karena nanti biar suatu saat ke depan nanti kamu nggak akan kebingungan. Ya, ke sesuatu yang kita nggak. Ya pasti ada waktu lah masa Om kita membutuhkan uang suatu saat ketika ada masih bertambah tanggung jawab kita kan ya seiring kalau sudah masih menikah. Gitu. Kita punya spare ya. Betul. Itu yang harus kamu siapin. Oke, teman-teman, dari pembicaraan om-om yang ada di sini, jadi om-om tadi punya beberapa nasihat buat kalian di sini tentang uang. Dari om menasihati. Pokoknya om Kunci, kalau panggilan kami kan Ya, Om ya, Kunci. Dari Om Kunci, C-nya pakai CH ya, Om Kunci. Ya. Tolong nanti diedit tulisannya Kunci ya. Om Kunci, nasihatnya adalah pertama kalau kalian pengen mendapatkan uang, bekerjalah dengan baik. Ya. Dimanapun kalian berada, bekerjalah dengan baik, mengabdilah dengan baik, punya tujuan bekerja dengan baik. Oke. Yang kedua, kalian persiapkan ide-ide usaha. Yes. Kalau kalian nanti punya ide usaha, punya ide apa, ketemu dengan orang yang tepat dan cocok, bisa jadi partner, bisa ada bisnis, dan itu mungkin bisa dapat income dari situ. Yes. Yang ketiga adalah investasi. Betul. Jadi kalau kalian investasi, tolong jangan anti dengan kata investasi. Investasi tidak sama dengan trading. Nah, investasi. Nah, itu, ya perlu dijelasin tuh. Ya, nanti suatu saat kita ngobrol-ngobrol dengan investasi, om yang tentang investasi ya. Nah, itu penting untuk. Tapi paling tidak tadi dari Om Kunz, investasi itu kalau kamu tidak tahu yang mana yang kamu pilih, yang paling aman dari Om Kunz adalah kamu sisihin per bulan uangmu sebelum ada apa-apa untuk investasi, belilah emas. Kalau aku gitu. Mungkin tidak akan membuat kamu kaya sampai 2-3 hari, tapi paling enggak kamu punya uang yang cukup dan tidak tergerus oleh inflasi ketika kamu butuh. Itu paling kan? Paling mudah itu. Paling mudah. Paling mudah, Om. Nggak perlu mikir lah. Itu nggak perlu mikir jeru-jeru maksudnya. Kalau bisnis itu kan harus dipikirin gitu ya. Pakai motor. Jangan dipikirin aja, Pak. Ya, dilakuin. Kalau dipikirin doang. Yoi. Ini ya memang orang kalau udah ngomong bisnis itu banyak ide tapi tidak pernah dilakuin gitu. Itu yang bisnis gagal. Jadi yang harus dilakukan adalah punya ide, jalanin gitu ya. Ketika jalanin itu gagal, perbaiki. Itu namanya bisnis. Bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang diceritakan saja. Ada kayak gini. Oke, terima kasih Om Kunz atas kehadirannya di sini dan ketemu lagi dengan beberapa om-om yang lain yang nasihatnya mungkin beda-beda. Karena setiap om-om itu punya cara om-om masing-masing. Pokok Om senang lah Om. Ya, asal Om senang. Ya, Om bayar. Sampai ketemu lagi di nasihat om-om berikutnya. Om senang,